يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرته تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلع شمس النار ولاحت عنده الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها كما فتحتها على على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 144 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat itu ada beberapa pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait perintah untuk menghadapkan wajah kita pada saat ketika sholat ke Baitullah atau Syatral Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan Syatral Masjidil Haram itu pada ayat 144 adalah Ka'bah. Dan kita sudah menjelaskan tentang fikihnya, aturan-aturan hukum terkait dengan fikih kiblat. Yang kedua, persoalan tentang peralihan kiblat itu dijadikan senjata oleh orang-orang ahlul kitab untuk mengatakan bahwa Islam itu pelin-pelan. Kadang ke Ka'bah, lalu kemudian ke Baitul Maqdis, lalu kembali kepada Ka'bah sebagai kiblat mereka. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya para ulama mereka itu tahu bahwa persoalan peralihan kiblat itu memang datang dari Tuhan mereka. Mereka tahu. Makanya Allah memberikan teguran, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah enggak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Siapa mereka? Yaitu alladzina utul kitab, mereka yang diberikan Alkitab, pemahaman terhadap kitab Taurat dan Injil, yaitu ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama dari Nasrani. Nah, ayat ini kemudian dilanjutkan pada ayat 145 yang masih dalam konteks kritik Allah kepada orang-orang tersebut, yaitu kaum Yahudi yang ada di Madinah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'u qiblatahum وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan kata walain. Di dalam kitab tafsir, terutama kitab tafsir Fathul Qadir, itu dikatakan bahwa kata lam di sini pada dasarnya menempati tempatnya sumpah. Asalnya adalah wallahi, demi Allah. Lamnya ini lam taukid, lain, sungguh, in, jika, ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin, engkau ya Muhammad ataita, membawa kepada siapa? Alladzina utul kitab, mereka yang diberikan Alkitab. Membawa apa? Bikulli ayatin, dengan segala bentuk ayat, maksudnya bukti. Ma tabi'u qiblatak, mereka pasti tidak akan mengikuti. Tabi'ah itu artinya mengikuti, karena ini banyak tabi'u, mereka mengikuti qiblatak, kiblatmu, kaknya ini ke Rasulullah SAW. Dalam ayat ini ada beberapa mustalahat, istilah yang perlu kita pahami. Di dalam kitab tafsir itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat terkait dengan siapa yang disebut dengan utul kitab.
Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan utul kitab di sini dalam ayat ini adalah ulama'u ahlil kitab. Ulamanya. Yaitu orang-orang yang diberikan pemahaman atau ilmu tentang Alkitab. Kenapa mereka mengatakan yang dimaksud para ulamanya? Yang pertama, karena ayat sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan kitab berarti ulamanya. Itu tahu bahwa apa yang terjadi kepada Muhammad terkait dengan peralihan kiblat itu hak benar. Yang tahu bahwa itu benar tentu orang yang ngerti. Orang yang ngerti berarti siapa? Ulamanya. Kata para ulama tafsir. Yang kedua, orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang ngikutin hawa nafsu. Kalau orang itu salah, tapi mengira itu benar, itu enggak dianggap mengikuti hawa nafsu. Dia ini keliru. Dia keliru. Dan dia mengira itu benar, bahwa itu keliru. Itu enggak dianggap mengikuti hawa nafsu, karena dia enggak tahu. Tapi kalau dia tahu bahwa ini benar, lalu dia tidak ikutin, itu namanya ngikutin hawa nafsu. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Kenapa? Dia tahu itu benar. Kok nggak diikutin? Dia tahu itu salah, kenapa nggak ditinggalin? Kalau orang tahu itu benar lalu tidak diikuti, dia tahu salah tapi tidak dilanggar, tidak dijauhi, maka orang itu dianggap mengikuti hawa nafsu. Siapa yang tahu bahwa itu benar tapi tidak mau melaksanakan? Ulama ahlul kitab. Kalau kita tarik pada konteks sekarang, banyak yang modelnya kayak begini, Pak. Banyak nggak, Pak? Tahu itu salah, tapi dia tetap lakukan. Tahu korupsi itu nggak benar, tapi korupsi, Pak. Kira-kira orang-orang yang korupsi tahu nggak kalau korupsinya itu nggak benar? Tahu, Pak. Tapi kenapa dilakukan? Itu mengikuti hawa nafsu. Makanya di dalam ilmu tentang sosiologi korupsi, Pak, saya pernah belajar dulu, namanya Sociology of Corruption. Sosiologi korupsi. Ada korupsi itu innate. Korupsi itu karena dia terpaksa melakukan korupsi. Ada korupsi yang disebut dengan corruption in greed. Dia korupsi karena dia rakus. Kalau orang misalnya gajinya pas-pasan, istrinya 2. Gajinya pas-pasan, istrinya 2. Nah, hidupnya pas-pasan, anaknya banyak. Karena istrinya 2, anaknya banyak. Gajinya 5 juta sebagai pegawai. Cukup nggak, Pak? Nggak cukup. Kalau istri 2, kalau istri 1 masih bisa dicukup-cukupin. Anak banyak nih. Belum sampai hari ke-11 sudah habis duitnya tuh. Berarti 20 hari kering nih. Apa yang dilakukan? Muter otaknya, Pak. Gimana gue caranya ini supaya gue bisa penuhi kebutuhan keluarga. Macam-macam lah. Kalau di kelurahan mau bikin surat, nggak dikeluarin tuh surat, Pak. Kalau nggak ada apanya? Pulusnya, Pak. Banyak yang begitu, Pak? Banyak, Pak. Dibikin apa lagi? Surat-surat izin, susah keluarnya. Kalau nggak ada, pulus tuh. Siapa yang melakukan? Staf-staf, Pak. Tuh, staf tuh. Itu namanya corruption in need. Karena dia butuh. Makanya korupsinya kecil-kecil. Ya, 100.000, 200.000. Aman udah tuh. Kenapa? Lumayan buat makan juga kan. Makan nasi Padang, dapat 100.000 dari uang seperti itu, dia bisa makan. Tetapi orang yang corruption in greed, dia korupsi karena rakus, bukan nggak cukup, Pak. Memang hawa nafsunya. Misalnya gajinya udah banyak, dinaikin 300%. Hakim, korupsinya tambah banyak. Udah dinaikin gajinya 300%. Tapi korupsinya tambah meningkat. Yang dulu cuma ratusan juta, naik jadi miliaran. Miliaran nggak cukup, Pak. Triliunan. Triliun berapa sih nolnya, Pak? Hah?
Saya nggak tahu tuh, no. Bapak tahu aja. Kalau miliar 9, Pak. Kita boro-boro 9, 6 aja belum tentu ada. 9, nggak cukup tuh. 12 tuh. 12 juga nggak cukup, Pak, kalau orang rakus. Orang rukus itu dikasih 100.000, dia bilang enggak, tambah. Dikasih tambah, enggak. Makanya Nabi mengkritik. Kalau seandainya anak cucu Adam dikasih 1 lembah berisi emas, latamannau tsaniyan, dia akan mengangankan yang kedua. Dikasih yang kedua, latamannau tsalisan, dia mengharapkan yang ketiga. Lalu Nabi mengatakan, la yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Itu nggak bisa menghentikan kerakusan dia kecuali kalau dia mati. Kata Nabi. Nah, orang yang seperti itu banyak udah dikritik oleh Allah. Tahu dia itu salah, tapi dia lakuin. Tahu itu dia benar, nggak diikutin. Itu banyak tuh. Yang kedua, ciri orang-orang ulama ahlul kitab itu keras kepala. Kalau orang Betawi bilang sengke. Tahu sengke? Dibilanginnya susah. Kalau dibilangin pakai bukti-bukti ini udah benar nggak? Gua nggak percaya. Mau kasih apa? Gua nggak percaya. Pokoknya ngeyel sengke lah. Nah, orang-orang Yahudi itu modelnya seperti itu. Diikutin oleh kita. Ya kan? Apa? Gak dibilangin, nggak mau ngikutin. Dia lebih galak daripada yang dibilangin. Domain kita, lu anak bawa kencur dengan nasihatin gue. Anak bawa kencur lah dia, kencur dibawa-bawa. Kencur itu urusan dapur, Pak. Urusan dapur dibawa-bawa itu. Nah, artinya apa? Mereka orang-orang ahlul kitab itu memang memiliki watak seperti itu. Maka nggak heran kalau kita lihat yang sekarang seperti itu. Nggak heran. Ngeyel, sengke, dibilanginnya susah. Pendapat yang kedua, kata ulama tafsir, bukan cuma ulama ahlul kitab, tapi seluruh ahlul kitab. Jadi semua ahlul kitab, kata para ulama tafsir, kalau mereka diberikan bukti-bukti tentang kebenaran sesuatu, mereka nggak akan ngikutin. Mau bilang apa juga nggak akan ikutin, kecuali sebagian kecil. Alasan dari para ulama mengatakan yang dimaksud dengan utul kitab yang diberikan kitab ini adalah seluruh orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, karena lapas ayat ini bersifat umum, yaitu utul kitab. Utu artinya diberikan. Diberikan Alkitab. Siapa yang memberikan Alkitab? Ya masyarakat Yahudi dan Nasrani. Yang disebut dengan Alkitab, Taurat dan Injil. Orang-orang yang mengikuti kitab Taurat dan Injil disebut dengan Ahlul Kitab di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita tarik dari teks ini, engkau ya Muhammad, meskipun kau membawa berbagai bukti kepada orang ahlul kitab yang memiliki karakter seperti itu, mata bi'u kiblatak. Mereka enggak akan ngikuti kiblat kamu. Bagaimanapun caranya kau lakukan, mereka enggak akan ikuti. Kenapa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu jawaban pertama kata Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lan tarda, pakai lan, Pak. Dalam bahasa Arab kata lan itu an-nafyu lil istiqbal. Penolakan, penegasian yang bersifat selamanya, tidak pernah. Tidak pernah tardo, tardo itu ikhlas, ridho. Tidak pernah rela kepada engkau ya Muhammad sampai engkau ikuti agama mereka, kau ikuti tradisi mereka, kau ikuti gaya hidup mereka. Itu dari dulu Allah sebutkan. Sampai sekarang pun terjadi. Maka dari teks ini bisa ditarik sifat utama dari mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita simpulkan, pertama tahu benar tapi nggak mau ikutin. Bukan karena kurang ilmu, tapi sikapnya sombong. Satu. Yang kedua, dia selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kaitan dengan dunia. Makanya mereka itu berangan-angan hidup 1000 tahun lagi. Yang kedua, mereka takut mati. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, sifatnya itu adalah keras kepala.
kepala batu, membangkang. Meskipun sudah diberikan penjelasan atau dalil, tetap nggak akan berubah, tetap tidak akan mau mengubah pendapat mereka. Itulah ciri mereka. Kalau kita datang kepada mereka berdakwah, nih, pada orang-orang modelnya begini, meskipun kita bawa bukti yang jelas, Quran dan fakta-fakta, hasil-hasil penelitian, nih, apa dia bilang? Gua nggak percaya. Tuh. Repot, Pak. Kalau orang udah seperti ini, maka kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun alim. Allah udah ditutup hatinya, maka matanya tertutup. Telinganya tertutup. Maksudnya apa? Lihat orang nggak ada empatinya. Dengarkan nasihat nggak bisa nerima. Kenapa? Hatinya tertutup, tertolak. Kalau udah begitu, dunia hidup sengsara, akhirat adzabun alim. Makanya jangan sampai hati kita tertutup. Kalau kita melakukan kesalahan maksiat dan dosa, cepat-cepat istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli ayatin, kata ayat ini maksudnya adalah bukti. Bukti. Bukti itu bisa mencakup secara rasional logika. Bisa mencakup ada catatan-catatan sejarah. Bukti sejarah. Sejarahnya begini, itu udah diberitahu begini nih. Kenapa ente nggak percaya? Sejarahnya begitu. Dia nggak percaya juga, Pak. Namanya bukti. Yang kedua, teks-teks agama yang sudah ada pada diri mereka sendiri. Apa tuh kitab? Teksnya apa yang dimiliki oleh ahlul kitab? Taurat dan Injil. Jadi 3 buktinya. Pertama, bukti yang pertama secara rasional benar. Bukti yang kedua ada catatan sejarah. Apa catatan sejarahnya? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, di dalam kitab mereka sudah disebutkan. Satu, saya berikan contoh. Di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli, yang belum mengalami perubahan, karena kitab-kitab mereka yang sekarang itu yuharrifunal kalim amma wadih. Mereka ubah. Makanya kita nggak wajib percaya terhadap kitab yang sekarang. Tapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, wajib kita percaya. Tapi yang sekarang nggak wajib kita percaya, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kitab mereka ini diubah-ubah. Oleh siapa? Ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Yang diubah misalnya tentang ramalan atau nubuat kedatangan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat, Injil sudah disebutin. Bukan cuma kitab Taurat, kitab-kitab sebelumnya sudah nyebutin. Dengan ciri-ciri yang jelas. Bahkan pada saat ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, kan ada pendeta yang nunggu pedagang kafilah. Kan? Wah, ini kayaknya ada datang seorang nih yang menurut sesuai dengan dicari kan? Mana ada nggak satu orang yang tidak ikut bersama kalian? Mereka udah dijamu. Ada, masih kecil dia sana itu, lagi berada di pohon. Dia lihat, apa dia bilang? Siapa yang bapak anak ini? Mengakulah Abu Thalib. Saya sebagai walinya dijaga nih. Karena orang ini akan menjadi orang besar. Artinya apa? Pendeta Nasrani pada saat itu sudah mengatakan ciri-cirinya itu ada di dalam kitab Injil. Termasuk pendeta-pendeta dan ulama-ulama dari kitab Taurat itu juga sudah disampaikan ciri-ciri dari kedatangan Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, dalam sejarah Ka'bah itu yang ada di Mekah, itu rumah ibadah pertama yang dibangun. Dan disempurnakan, dibangun dan penyempurnaannya oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak, Yakub. Yakub punya anak, Bani Israel. Nenek moyang mereka itu yang membangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim tawaf mengitari Ka'bah, mengesahkan Allah. Mereka tahu tuh.
Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna annahul haq, walladzina utul kitaba, ya'lamuna annahul haq. Orang-orang yang diberikan Alkitab tahu kalau itu benar. Tapi mereka enggak terima. Kenapa? Nanti kita jelaskan alasannya. Yang ketiga, mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah orang jujur, al-amin. Dan enggak ada pun ikhtilaf di antara masyarakat saat itu. Kalau kita, orang berbeda pendapat, Pak. Pak Rusli ini jujur orangnya, belum tentu kata orang yang satu. Enggak tuh. Ente enggak lihat sih. Yang bilang jujur dia, jadi macam-macam tuh kita. Tapi Rasulullah SAW itu udah dikenal orang yang ma'ruf bil amin, terkenal sebagai orang yang amin, terpercaya. Makanya Nabi ketika datang kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy, dia bilang, percayakah kalian jika saya katakan kepada kalian di belakang bukit ini ada orang-orang yang akan menyerang kalian? Apa dia bilang? Kami percaya ya Muhammad, karena kamu nggak pernah bohong. Kamu nggak pernah bohong, terkenal jujur. Tapi ketika dia menyampaikan, saya baru pulang dari Isra Mi'raj, berbeda pendapat, Pak. Karena yang dimainkan apa? Yang dimainkan adalah isu agama, yang agama ini kalau tersebar maka akan menghilangkan banyak keistimewaan orang-orang Arab Quraisy. Budak dihilangin, tidak ada perbedaan antara budak dan orang merdeka, riba dihapus, mereka nggak mau tuh, Pak. Jadi persoalan ekonomi. Kenapa mereka enggak akan ngikuti? Dan Allah sudah mengatakan, ma tabi'u qiblatak. Mereka enggak akan ikuti kiblatmu ya Muhammad. Kenapa? Yang pertama, sombong. Orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ini sombongnya tingkat tinggi. Mereka mengaku adalah orang pilihan. The chosen people dalam bahasa Inggris, orang-orang pilihan, sehingga orang-orang bukan mereka dianggap enggak penting. Mati juga enggak apa-apa. Sementara mereka mengaku lebih mulia. Kalau mereka ikuti kiblat Nabi Muhammad, maka akan menjatuhkan reputasi mereka. Itu satu. Yang kedua, takut kalau kehilangan kekuasaan. Maksudnya apa? Kalau dia akui Ka'bah sebagai kiblat, berarti menggeser pusat peradaban dari Yerusalem ke Mekah, dan ini bisa menjatuhkan kekuasaan mereka. Jadi alasannya yang pertama, alasan hati, Pak. Hati, hasadan min indi anfusihim, dan takabbur, kesombongan. Alasan yang kedua, persoalan politik dan ekonomi. Jadi dua ini bermain, dan ini masih bisa ditarik dalam konteks saat ini juga. Kedua persoalan ini yang menghancurkan. Nah, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd." Allah mengatakan, engkau ya Muhammad jangan ikuti kiblat mereka. Dan masing-masing sebagian dari mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Harus jelas posisi kita. Apa posisi kita? Posisi kita itu harus punya pendirian. Pendirian. Jangan ikut-ikutan mereka. Kalau kita punya prinsip, maka prinsip itu yang perlu dijalankan. Itu maksudnya. Kita sudah punya kiblat kita. Kita sudah punya pedoman kita. Kok pedoman lain kita ikutin? Kita punya Al-Quran. Kita punya hadis-hadis. Kok aliran-aliran kapitalisme, aliran sosialisme kita ikutin, Pak? Goblok nggak tuh, Pak? Goblok, Pak. Kenapa goblok? Sudah jelas Quran itu diturunkan oleh Allah. Nggak mungkin keliru. Jelas hadis-hadis itu menjelaskan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin keliru. Maka Nabi pernah mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang kepada dua ini, kalian nggak akan sesat, menderita, sengsara dalam hidup ini. Apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Coba aja Bapak jalankan Quran, isi kandungannya, Bapak nggak akan menderita di dalam hidup ini. Coba Bapak jalankan Sunnah Rasulullah, Bapak akan hidup tenang di dalam kehidupan ini. Tapi kalau pilih jalan lain yang belum jelas,
ngikutin Mick Jagger, Pak. Lidahnya dieler-eler. Ikutin apa lagi? Macam-macam, ditarik nih telinganya sampai itu. Ada orang, Pak, mukanya diubah jadi sapi. Bapak lihat kan? Ada mukanya diubah jadi sapi seperti sapi, Pak. Udah cakep mukanya begitu, dia ubah jadi sapi, dioperasi. Ada yang diubah jadi gorila, Pak. Kan gila itu. Artinya apa? Ngikutin cara lain, padahal cara yang kita miliki umat Islam itu udah betul-betul jelas tuh. Makanya dari ayat ini Allah tegaskan, wa ma anta bitabi'in qiblatahum ya Muhammad, engkau tidak ikuti kiblat mereka, biarin aja mereka. Engkau punya kiblat sendiri dan kiblat itu lebih baik daripada kiblat mereka, maka tetaplah pada pendirian. Jangan sibuk cari pujian. Ini mentang-mentang kalau gua Islam ini gua dianggap kolot gua. Gua ikutin itu aja lah, kelihatan modern, keren tuh. Nah, itu namanya ikut-ikutan. Misalnya nggak keren, kalau seandainya nggak pakai celana pendek jalan keluar. Tuh. Kalau perempuan juga sama, nggak dianggap modern. Kalau pakai jilbab keluar tuh. Padahal udah dibuat aturan-aturan yang itu menjaga kehormatan mereka. Jadi umat Islam harus punya pendirian. Jangan ngikutin yang bukan identitas kita. Yang kedua, umat Islam itu fokus aja pada urus rumah tangga sendiri, nggak usah urusin rumah tangga orang lain, nggak usah urusin tentang Yahudi, nggak usah urusin tentang Nasrani, biarin aja mereka begitu. Yang penting bagaimana kita fokus kepada urusan umat Islam apa? Bagaimana membangun ekonomi yang kuat, bagaimana membangun pemberdayaan buat orang-orang miskin nih. Yang orang miskin kan semakin lama semakin banyak. Katanya turun-temurun dari kakek ke cucu, turun-temurun, menurun, kemiskinan menurun. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Kemiskinan menurun. Turun dari mana? Kata Prabowo, dari kakek ke cucu gitu. Yang bilang bukan saya kan? Berarti menurun benar. Nah, kita urus tuh bagaimana memberdayakan umat Islam, bagaimana membuat masjid ini produktif. Produktif itu artinya apa? Produktif itu dia bisa memberikan manfaat yang besar buat orang lain dengan usaha produktifnya. Itu dipikirkan. Nah, kalau yang seperti itu dipikirkan, umat Islam akan bangun. Nggak usah pikirin umat lain. Biarin aja mereka begitu, itu urusan mereka. Itu kiblat mereka. Kita punya kiblat sendiri, maka kita atur kiblat kita. Maksudnya apa? Urusan-urusan umat Islam yang perlu kita pikirin. Bisa dipahami, Pak ya? Bisa? Nggak paham juga nggak apa-apa, Pak. Nah, kemudian ditegaskan dengan kalimat yang ketiga. Ini ayat ini bagus banget, Pak. Apa kata Allah? Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Sungguh kata Allah. Wa la-nya lam taukid. Wala in sungguh jika ittaba'ta kamu ikuti ya Muhammad ahwa'ahum hawa nafsu mereka, keinginan mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang ilmu pengetahuan kepada kamu, udah jelas tuh bahwa itu yang benar. Kalau kau ikuti mereka ya Muhammad, termasuk buat kita, innaka idzal laminadh dhalimin. Sungguh di sini Pak pakai dua huruf taukid loh. Pertama inna, yang kedua la. Innaka idzan la minadh dhalimin. Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar termasuk orang yang zalim. Kalau udah tahu itu benar tapi kita masih ngikuti pendapat, gaya hidup, cara hidup mereka, maka dianggap zalim. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu dari ahlul kitab, keinginan ahlul kitab? Yang pertama, keinginan mereka itu kompromi dengan kebatilan mereka. Mereka bilang sama Rasul, sudahlah, kita bagi tugas saja. Hari ini kita ibadah menghadap Ka'bah.
Oh, besok engkau yang Muhammad menghadap Baitul Maqdis selang-seling, Pak. Kan gila itu. Itu keinginan mereka, kompromi. Kompromi dalam kebatilan nggak boleh. Tapi kompromi dalam kebaikan namanya at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dalam kebatilan tolak, Pak. Udahlah, cincai. Apa cincai itu? Kita cari jalan tengahnya aja. Ente setengah, ana setengah. Loh kan gitu kan? Ingat Pak, kalau kebatilan, no. Say no to corruption. Katakan tidak kepada korupsi. Tidak. Ini kan dulu yang ngatain tidak pada korupsi, dia yang korupsi, Pak. Yang ditangkap, kan gila itu. Itulah Indonesia. Indonesia begitu. Dia yang suruh kita nggak korupsi, dia yang korupsi. Dia suruh kita hemat, rakyat disuruh hemat, Pak. Lah rakyat emang udah hemat kok. Harusnya pejabat yang disuruh hemat. Masa kita disuruh hemat? Makan kita tempe tahu disuruh hemat, Pak. Kalau kita hemat dari tempe tahu, makan apa lagi? Oncom itu. Turun lagi. Yang kedua, mereka minta pengakuan bahwa ajaran yang mereka ubah itu benar. Tuh, mereka itu udah tahu salah, tapi kompromi kepada Nabi Muhammad. Supaya Nabi Muhammad ngikutin hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Maka kata Allah, jangan, harus tegas. Kalau engkau tidak tegas ya Muhammad, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, ini kan mimba di maja akan minal ilmi. Kalau udah ada penjelasan yang jelas, tegas, dan ini berbasis pada ilmu, data, dan fakta, maka nggak boleh berubah pikiran kita. Nggak boleh ngikutin pendapat yang tidak punya dasar. Contohnya apa? Bapak tahu Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman. Tahu nggak? Tahu kan? Tapi nggak pernah ketemu. Tapi tahu ya. Nabi Sulaiman ini kan pernah datang, pernah lakukan inspeksi pasukan. Di dalam Quran surah An-Naml ceritakan tuh. Dia inspeksi baru, dan pasukannya itu luar biasa. Nggak ada seorang raja, presiden yang punya pasukan itu pasukannya jin, manusia, dan binatang. Cuma siapa yang punya tuh? Nabi Sulaiman. Luar biasa. Allah tundukkan jin, binatang, dan manusia untuk patuh kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kumpulin semua pasukannya, inspeksi. Diinspeksi itu maksudnya dilihat. Ternyata ada yang tidak muncul. Namanya burung hudhud. Wah, kata Nabi Sulaiman, kemana nih hudhud? Kayaknya dia membantah, membangkang nih. Masa dia suruh upacara nggak datang? Dia kan pegawai negeri, begitu bahasanya. Pegawai negeri suruh upacara nggak datang. Cuma gajiannya doang dia datang. Saya termasuk Pak. Kalau upacara saya nggak datang, Pak. Panas. Bahasanya begitu. Wah, kayaknya dia membangkang, melanggar SOP itu. Apa SOP itu? Hah? Apa SOP? Ada prosedur yang dia langgar nih. Tetapi Nabi Sulaiman dia bilang, kalau dia balik saya akan berikan sanksi, kecuali dia punya alasan. Kenapa dia nggak hadir? Tuh raja tuh, nggak langsung hukum aja Pak. Lihat dulu alasannya. Kalau dia datang nanti burung hudud, saya akan berikan sanksi lau adzibannahu au la ya'tiyanni, atau dia membawa kepadaku itu tentang berita. Apa alasannya? Muncul burung hudud. Apa kata burung hudud? Ya Sulaiman, saya menemukan di wilayah sana itu ada satu kerajaan besar. Kerajaan besar yang sangat mega kerajaannya itu Pak. Tapi sayang, ya'buduna syams, mereka menyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman dapat informasi. Kira-kira Nabi Sulaiman itu langsung percaya enggak dengan burung hudud? Percaya enggak? Enggak Pak. Enggak percaya. Kenapa? Jadi kalau ada orang yang pengen berita, jangan langsung percaya Pak. Karena ini terkait dengan persoalan konflik nantinya. Datang begitu kata Nabi Sulaiman, nanti dulu saya cek nih, saya akan utus, benar nggak apa yang kau sampaikan ini? Karena ini terkait dengan dakwah, akan diajak mereka ke Islam. Akhirnya diutuslah utusan
Yang utusan itu kemudian kembali kepada Nabi Sulaiman mengatakan betul. Ada kerajaan besar yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Dan tapi sayang mereka nyembah matahari. Berarti burung Hudhud informasinya dipercaya setelah ada data dan fakta. Kalau enggak ada data dan fakta, Nabi Sulaiman enggak percaya. Itu namanya mimba dimaja'aka minal ilmi. Enggak boleh langsung percaya kalau ada informasi. Buktikan dulu benar enggak, ada enggak data dan fakta. Kalau ada informasi, ada data faktanya Pak, Bapak nggak boleh nolak. Ikutin. Itu yang benar. Begitu caranya. Nah, setelah itu baru buat keputusan. Keputusan itu lalu kemudian disampaikan kepada Balqis. Balqis merespon dengan bijak. Kita nggak langsung perang, padahal kita punya tentara besar. Kita lihat dulu kekuatan Nabi Sulaiman. Pas datang ngelihat kekuatan Nabi Sulaiman, kaget ya Pak. Istananya luar biasa, kalah dia. Yang kedua, loh, kok singgasananya persis seperti singgasana saya ini? Kenapa? Karena singgasananya dipindahin. Oleh siapa? Siapa pindahin? Bukan jin ifrit, Pak. Alladzina utul kitab. Orang yang diberikan pemahaman tentang kitab, yaitu waliullah. Kenapa? Dulu kata ifrit bilang, ana atika bi qabla ayyartada ilaika turfuk. Bukan. Kata qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Kan surah An-Naml. Ya Sulaiman, kata ifrit, jin rajanya jin ifrit. Saya akan datangkan singgasana itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu itu. Tapi berkata qala ladzina utul kitab. Datang berkata orang yang diberikan Alkitab, ilmu tentang rahasia-rahasia Allah. Apa dia bilang? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana Balqis itu sebelum kau mengedip. Mana lebih cepat, Pak? Ini bangun dari kursi, dia sebelum kau mengedip. Nabi Sulaiman belum ngedip, dah ada di situ, Pak. Nakiru laha arsyah, kata Nabi Sulaiman, ubah dikit. Modify. Tuh, dimodifikasi, ya kan? Supaya, jadi modifikasi udah ada pada zaman Nabi Sulaiman. Modifikasi sedikit, supaya apa? Supaya Balqis datang, dia ragu nih, kayaknya punya saya ini. Tuh. Nah, setelah dia tahu bahwa ini adalah ternyata Nabi Sulaiman lebih dahsyat kekuasaannya. Maka Ratu Bilqis ikut Nabi Sulaiman. Dalam satu riwayat dia menjadi istri dari istri Nabi Sulaiman. Berapa Nabi Sulaiman punya istri, Pak? 1000, Pak. Kita satu aja ngos-ngosan, Pak. Udah 1000, Pak. Hebatnya tuh. 1000, Pak. Satu hari berapa jam? Nggak usah dihitung lah. Repot ngitungnya tuh. Nah, kata Allah, kalau kau ikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu yang benar dan fakta datanya jelas kepada engkau ya Muhammad, engkau orang zalim tuh. Apa itu zalim? Orang zalim itu adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahasanya bego itu. Udah tahu ini benar, kok yang diikuti yang mereka yang keliru tuh. Maka yang disebut dengan zalim di sini adalah dia meninggalkan kebenaran setelah tahu itu benar. Maksudnya apa? Dia tahu itu benar, dia tidak jalankan. Dia tahu itu salah, dia malah lakukan. Itu namanya zalim. Yang kedua yang disebut zalim itu adalah ngikutin hawa nafsu ketimbang wahyu. Udah tahu Al-Quran bilang begini, tetap aja hawa nafsu yang dia ikuti. Dunia dia ikuti, dia kejar, sementara agama dia tinggalkan. Maka orang itu zalim. Zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya dan zalim kepada Allah serta zalim kepada manusia. Maka kalau kita kedapatan seperti model seperti ini, maka enggak heran kalau hidup kita susah. Enggak heran hidup itu banyak penderitaan. Kenapa? Itu tadi, udah tahu benar, enggak diikutin. Udah tahu salah, itu yang diikutin. Zalim ini. Ada satu cerita, Pak, dicerita. Yang cerita ini terkait dengan persoalan tersebut. Pada zaman cerita lama ya, kasus ahli kitab tentang ciri Nabi Muhammad SAW, itu
Ada sebagian ulama jelasin bahwa banyak dari mereka itu tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Hampir sebagian besar para ulama Taurat itu, ulama-ulama mereka itu tahu tuh. Tapi dia tolak. Kenapa? Tadi fanatisme. Maka yang membuat orang tahu itu benar tidak ngikutin, tahu itu salah diikuti karena fanatik. Ta'assub. Kalau Bapak ta'assub sama tokoh, apapun kata tokoh itu, Bapak katakan dia benar. Meskipun salah. Maka dilarang fanatik. Termasuk fanatik terhadap ustaz. Jangan, Pak. Fanatik terhadap ulama, jangan juga, Pak. Ulama juga manusia. Apa yang disampaikan baik, lakukan. Kalau ternyata keliru, dia manusia. Jangan ikutin. Makanya perlu ada ilmu pembanding. Jangan cuma satu ustaz aja diikutin, Pak. Percaya kita. Akhirnya kita tersesat, Pak. Dibohongin kita nggak tahu tuh. Ya kan? Makanya harus banyak guru untuk menjadi pembanding. Yang kedua, contohnya adalah terkait dengan persoalan yang saat ini. Kan banyak orang Islam tahu hukum Islam dengan jelas, tapi dia ubah, dia tolak demi popularitas. Misalnya saya beri contoh. Sekarang ini kan kita lagi ngetren nih, kalau ekonomi itu, ekonomi banyak sekali basis pada riba, Pak. Betul ya? Riba itu. Hampir sebagian besar, Pak, rata-rata itu ada unsur riba. Bahkan Bank Islam sendiri saya khawatir juga terjebak itu. Bank Islam ya, tapi nggak tahu ya, saya nggak memberikan suuzon ya, tapi kekhawatirannya bisa terjebak tuh. Dan hampir sebagian besar kalau nggak ikut itu dianggap nggak modern. Sesuatu itu harus standar, harus memberikan apa itu? Fee. Kalau nggak ada fee-nya dianggap, kira-kira dalam Islam boleh nggak? Boleh nggak? Enggak, Pak. Kita ikutin tuh. Kenapa? Kita dianggap kalau nggak ikutin itu dianggap nggak modern, nggak ikutin perkembangan zaman tuh. Ingat, Pak, lebih bagus kita berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, meskipun hidup kita seakan-akan nggak beruntung. Lebih bagus ikut itu aja. Tapi ingat, rizki itu adalah milik Allah. Allah yang nentuin, bukan kita. Kita ini hanya berusaha untuk mendapatkan rizki. Soal berapa yang diberikan oleh Allah itu urusan Allah. Maka jangan sampai kita terjebak pada cara-cara pikir seperti tadi. Dan banyak terjadi, Pak. Apalagi di instansi pemerintah. Nggak apa-apa susah di dunia, yang penting akhirat jangan susah. Jangan sampai dunia susah, akhirat tambah susah. Bego itu. Susah itu hidupnya. Makanya harus kita ubah. Nggak apa-apa dunia susah, yang penting akhirat bagus. Tapi yang enak dua-duanya bagus, dunia bahagia, akhirat bahagia. Itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah dibilang. Itu dia nggak hasanah perempuan itu. Jadi dua-duanya kita minta, dunia bagus, akhirat bagus. Nah, kesimpulan terakhir dari semua ini adalah ayat ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita. Kita harus punya pendirian. Yang kedua, kalau udah ada bukti yang jelas, ikutin. Jangan ngikutin yang tidak jelas. Itulah Muslim. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan ikuti pandangan-pandangan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.